Halo Sobat Bisnis, selamat datang di program terbaru Bisnis Indonesia, Ramalan Saham. Ramalan Saham akan mengulas kinerja pasar sepekan kemarin, lalu mengulas sektor-sektor tertentu yang ada di pasar saham, dan yang ketiga, memberikan tips kepada kalian para investor pemula. Jadi, klik like, habis itu subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Ramalan Saham. Nah, untuk pertama kalinya saham AISA dibuka setelah 2 tahun. Terakhir kali itu saham AISA diperdagangkan 5 Juli 2018 dan dibuka lagi pada 31 Agustus 2020. Ketika pertama kali dibuka, saham AISA langsung turun karena dijual oleh investor lokal. Meskipun begitu, pas Jumat kemarin nih, itu harga saham AISA terbang sampai 28,26%. Sobat bisnis tahu nggak, salah satu produk andalan AISA itu adalah snack yang bentuknya jaring dan biasa dimakan sama anak kecil. Kalian ingat nggak, sobat generasi 90-an? Yang kedua, perusahaan Pak Beni Cokro Saputro, yaitu MIRX, diputuskan pilot. Soalnya mereka nggak mampu tuh bayar utang jangka pendek sebesar 2,53 triliun. MIRX sempat ngajuin opsi supaya utang bisa dikonversi ke saham. Permasalahannya, sahamnya MIRX itu udah Rp50. Kalau misalnya utang dikonversi ke saham, mau berapa besar lagi? Nah, minggu lalu itu saham BCA sempat naik sampai 4% ke level 32.600. Hal itu menyebabkan IHSG naik sampai 1,38% ke level 5310 pada tanggal 1 September. Sayangnya nih, di hari Jumat, BCA sempat turun 2%. Hal itu juga yang menyebabkan minggu lalu IHSG turun ke 5.200 meskipun pada minggu sebelumnya itu 5.300. Ya, mudah-mudahan minggu ini IHSG bisa ditutup hijau lebih dari 5.300. Pandu. Gara apaan, Vin? Lagi bahas tentang emiten-emiten batu bara doang sih. Oh iya, lu kan udah lama nih megang sektor batu bara. Ada kabar apa nih? Sebenarnya batu bara masih seperti tahun lalu sih, harganya tuh masih turun ya. Tapi karena corona jadi semakin turun karena pandemi COVID. Jadi permintaannya juga banyak yang tersendat karena negara-negara konsumennya juga banyak yang lockdown kan, kayak Cina sempat di lockdown, India juga di lockdown. Ya akibatnya ya karena harganya turun ya mau nggak mau, jadi kinerja emiten juga jadi banyak yang melemah. Nah, kalau misalnya pasar itu kan permintaannya lagi nggak ada nih dari Cina sama India, otomatis kan kinerja perusahaan turun sektor batu bara. Nah, kalau dari sekuritas, rekomendasinya yang mana, Vin? Karena emang semuanya lagi kompak pada turun ya, kinerja emiten juga hampir semuanya lagi pada melemah. Kalau gue berdasarkan perusahaan sekuritas, mereka tuh merekomendasi 3 emiten untuk direkomendasi buy. Ada PTBA, Adaro, dan ITMG. Basically emang ketiga emiten ini direkomendasikan untuk beli karena 3 emiten ini adalah emiten yang rajin bagi-bagi dividen gitu. Rajin memberikan pemanis buat investor-investor. Jadi makanya rekomendasinya untuk buy. Nah, nih sobat bisnis ya. Kalau untuk investor pemula itu yang dikejar pertama kali adalah dividen. Emiten-emitennya memang lagi pada banyak yang turun kinerjanya. Kalau dari Adaro sendiri ini di semester 1 dia itu pendapatannya turun 23%. Jadi hanya sebesar 1,36 miliar US dollar. Nah, terus labanya laba bersihnya juga
Adaro juga turun 47,75% jadi 155,9 juta US dollar. Ada beberapa inisiatif yang dilakukan sama perusahaan. Terakhir kali mereka update itu adalah mereka menggenjot bisnis cooking coal-nya atau bisnis batubara kalori tinggi. Mereka juga genjot dari bisnis energinya dari PLTU. Kalau nggak salah, mereka pengen mangkas produksi batubara ya, Nah, PTBA. Ya, sebenarnya yang mau mangkas itu nggak cuma PTBA, tapi hampir seluruh emiten sebenarnya. Okay. Karena ya teori ekonomi paling dasar, permintaan dan pasokan. Yes. Jadi kalau misalnya permintaannya kurang, kita harus mengurangi pasokan supaya harganya bisa stabil gitu kan, menyeimbangi pasar. Jadi Adaro juga tadi sebenarnya tuh dia juga udah mangkas 10% dari target panduan produksi tahun ini. Jadi cuma 52 sampai 54 juta ton. PTBA sama. Nah, kalau PTBA itu dia turun dari panduan sebelumnya tuh 30,3 juta ton. Karena banyaknya tantangan bisnis karena Covid, jadi dia nurunin panduan produksinya jadi 25,1 juta ton aja. Berarti kan kalau untuk Indo Raya Tambang Megah ITMG sama kayak PTBA dan atau Adaro? Kalau Indo Tambang Raya Megah ya, kode efeknya kan ITMG ya, biar lebih gampang gitu menyebutkannya. Kalau ITMG, dia itu tahun ini menargetkan 19, di berita gue, target produksi tahun ini tuh 19 sampai 20,1 juta ton. Oke. Cuma berdasarkan apa yang sudah dibuktikan bisnis, dia mengatakan kalau misalkan akan mengkaji panduan produksinya jikalau keadaan ini semakin sulit. Jadi masih akan mikir-mikir dulu tuh katanya sih. Kalau misalnya dari yang pernah lu tulis, direksi Adaro, PTBA dan ITMG ini berusaha mengurangi produksi supaya kinerjanya lebih baik. Supaya menstabilkan harga juga sebagai salah satu inisiatif lah untuk membuat kinerja dia semakin baik gitu. Oke, nah kan ini untuk sektor pertambangan sendiri nggak cuma ada 3 perusahaan ya, ITMG, PTBA atau Adaro, tapi ada beberapa perusahaan lainnya. Nah, kalau misalnya selain ketiga perusahaan itu, Vin, ada lagi nggak yang pernah lu tulis? Ada banyak sih ya emiten-emiten batubara. Coba kita kerucutin lagi ke salah satunya ada UNTR nih, PT United Tractors. Sebenarnya mungkin kayak pada mengenal United Tractors itu adalah penjual alat berat kali ya. Cuma dia banyak bisnisnya salah satu batubara. Nah, kalau di semester 1 pendapatannya dia sendiri juga turun ya. Pendapatannya UNTR itu turun 23% jadi 33,2 triliun aja di semester 1. Kalau labanya juga turun 28% jadi 4,1 triliun aja dari sebelumnya di semester 1 2019 itu mencapai 5,7 triliun. Ya, dia juga termasuk emiten batubara yang memangkas panduan produksi. Karena batubara ini kan dalam beberapa tahun terakhir ini turun terus harganya, jadi mempengaruhi kinerja dia. Dari UNTR-nya ini juga melakukan diversifikasi produk portfolionya. Dia juga jual emas, juga ada tambang emas, juga ada tentang PLTU-nya juga, dan dia juga menggenjot produksi batubara kalori tinggi. Nah, selain UNTR, Vin, ada lagi nggak yang lu cover? Ada lagi nih, namanya PT Indika Energi Tbk. Kalau kode sahamnya itu INDY, INDY. Dia tuh punya anak perusahaan, mungkin pada tahun nih. Dia punya anak perusahaan namanya Petrosea, dia tuh emiten kontraktor pertambangan. Dan Petrosea ini, atau PTRO, kode efeknya, yang sering dibeli oleh Lo Keng Hong, atau Warren Buffett versi Indonesia. Gitu. Di berita gue sebelumnya juga, gue pernah nulis kalau misalkan manajemen Indika tuh juga sedang mengkaji produksinya, paduan produksinya. Tapi sampai sekarang belum memberikan kepastian apakah benar akan pangkas atau tidak, karena masih akan melihat ke depannya nih kondisi market itu akan seperti apa, harga batubara, permintaan dan pasokannya akan seperti apa. Kalau nggak salah nih sobat bisnis, Indika tuh lagi rugi, benar nggak, Vin? Sama kayak PTBA atau Bukit Asam, sebelumnya dia belum mengeluarkan laporan semester 1 2020. Jadi ini based on kuartal 1 2020 aja ya. Kalau Indi ini
Berbeda dengan tahun lalu yang bisa mencetak laba bersih. Laba bersihnya itu tadinya 11,7 juta, kuartal 1 2020 karena pandemi, karena berturut-turut harganya turun, terus downtrend, dia jadi membukukan rugi bersih 21 juta US dollar. Wow, itu gede banget ya ternyata ruginya. Nah, itu dia tuh 5 emiten batu bara yang udah diulas di Bisnis Indonesia. Kalau sobat bisnis pengen request sektor tertentu, itu sebenarnya bisa sih. Tapi ada 2 syaratnya. Pertama, lu klik like, habis itu klik subscribe juga. Tinggal lu tulis komen aja, nanti kita yang ulas. Tenang, buat sobat bisnis, apa sih yang enggak? Oke sobat bisnis, sampai juga kita di segmen terakhir nih, yaitu tips menabung saham ala Bisnis Indonesia. Yang paling pertama, belilah saham yang bisa bikin tidur lu nyenyak. Jangan sampai pas lu beli saham malah nggak bisa tidur. Makanya sebelum beli, lu harus kenalin dulu tuh sahamnya. Dari lu gimana, Vin? Kalau tips kedua, itu ibaratnya beli saham itu harus kayak cari jodoh. Harus kenalin dulu bibit, bebet, dan bobotnya. Jadi harus tahu fundamentalnya seperti apa, rencana ekspansinya ke depan seperti apa, dan juga perkembangan pasar terhadap industri itu seperti apa. Yang ketiga, kalau menurut Warren Buffett, beli saham itu selalu di bawah. Gimana caranya? Perhatiin tuh pairnya. Kalau pairnya udah tinggi, jangan dibeli. Kalau tips terakhir, sebelum beli saham, biasain dulu baca bisnis.com. Karena kalau misalkan di bisnis.com itu lengkap. Ada perkembangan emitennya, ada perkembangan pasar modalnya sendiri itu seperti apa, dan ada rencana-rencana ekspansi. Dan setiap pagi kami akan terus memberikan rekomendasi-rekomendasi dari setiap sekuritas sebelum pasar dimulai atau sebelum kita trading. Oke, thank you banget Vin. Udah ngasih tahu sobat bisnis kabar-kabar dari sektor batubara. Semoga ramalan saham bisa menjadi acuan kalian dalam menentukan pembelian saham apapun. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tetap stay tune dan klik like, juga subscribe. Peace, love, and cuan. Video ini tidak untuk direproduksi atau disalin oleh orang lain. Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Meskipun informasi yang disajikan telah diperoleh dari sumber yang kredibel, tapi tidak dapat dijamin. Perbanyak referensi, selamat berinvestasi.